Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Saya sangat senang bisa berbagi ilmu dengan kalian semua. Kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat penting bagi dunia pendidikan, khususnya bagi para guru dan calon guru, yaitu tentang manajemen kelas. Manajemen kelas bukan hanya tentang mengatur siswa agar tenang dan tertib di dalam kelas, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang efektif, nyaman, dan mendukung perkembangan akademik serta karakter siswa. Dengan manajemen kelas yang baik, pembelajaran akan berjalan lebih lancar, siswa lebih termotivasi, dan suasana kelas menjadi lebih kondusif. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa hal penting, mulai dari pengertian dan manfaat manajemen kelas, fungsi-fungsinya, pendekatan yang dapat digunakan, hingga tantangan yang sering dihadapi guru dalam mengelola kelas. Kita juga akan membahas studi kasus nyata serta solusinya agar kita bisa memahami penerapan manajemen kelas dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Jadi, pastikan kalian menyimak video ini sampai akhir, karena saya yakin pembahasan ini akan sangat bermanfaat bagi kalian semua. Mari kita mulai. Pengertian dan pentingnya manajemen kelas. Manajemen kelas adalah serangkaian strategi, pendekatan, dan teknik yang digunakan oleh seorang guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi siswa. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengaturan tempat duduk, penyusunan jadwal pelajaran, pengelolaan disiplin siswa, hingga cara guru berkomunikasi dengan siswa agar suasana kelas tetap kondusif. Pertama, meningkatkan fokus siswa dalam belajar. Ketika kelas dikelola dengan baik, siswa akan lebih mudah berkonsentrasi pada materi yang diajarkan. Kedua, mengurangi gangguan dan konflik. Dengan aturan yang jelas, gangguan dalam kelas bisa diminimalisir. Ketiga, membangun lingkungan belajar yang positif. Suasana kelas yang nyaman dan kondusif dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Keempat, membantu guru dalam mengelola waktu lebih efisien. Jika kelas berjalan dengan terstruktur, waktu pembelajaran bisa dimanfaatkan secara optimal. Kita sering menemukan berbagai karakter siswa dalam satu kelas. Ada yang aktif, ada yang pemalu, ada yang cepat memahami pelajaran, dan ada juga yang memerlukan perhatian lebih. Dengan manajemen kelas yang baik, kita dapat mengakomodasi semua karakter tersebut dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan efektif. B. Fungsi-fungsi manajemen kelas. Ada 4 fungsi utama dalam manajemen kelas yang sangat penting untuk diterapkan oleh seorang guru. Mari kita bahas satu persatu dengan lebih rinci. Pertama, perencanaan. Guru harus membuat persiapan sebelum masuk kelas, seperti menyiapkan materi, metode pembelajaran, serta aturan kelas yang jelas. Ini termasuk memikirkan strategi apa yang paling sesuai dengan karakter siswa yang diajarkan. Kedua, pengorganisasian. Guru perlu mengatur posisi duduk siswa, membentuk kelompok belajar, dan mengelola sumber daya yang ada di dalam kelas agar semuanya berjalan dengan lancar. Organisasi yang baik akan membantu siswa lebih fokus dan tidak mudah terganggu oleh lingkungan sekitar. Ketiga, pengarahan. Guru harus mampu memberikan arahan yang jelas kepada siswa agar mereka memahami apa yang harus dilakukan selama proses belajar. Tidak hanya dalam memberikan instruksi, tetapi juga dalam membimbing siswa agar lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam belajar. Keempat, pengendalian. Guru mengawasi dan mengevaluasi jalannya pembelajaran serta mengambil tindakan jika terjadi gangguan di dalam kelas. Ini bisa berupa langkah-langkah preventif atau korektif agar masalah tidak semakin besar. Jika keempat fungsi ini diterapkan dengan baik, kelas akan menjadi tempat belajar yang nyaman, efektif, dan produktif bagi semua siswa. C. Pendekatan dalam manajemen kelas.
Terdapat dua pendekatan utama dalam manajemen kelas yang sering digunakan oleh guru, yaitu pendekatan manajerial dan psikologikal. Pertama, pendekatan manajerial. Pendekatan ini lebih berfokus pada aturan, tata tertib, dan prosedur yang jelas. Guru menetapkan aturan sejak awal dan memberikan sanksi atau reward kepada siswa berdasarkan kepatuhan mereka terhadap aturan tersebut. Ini penting untuk menciptakan disiplin di dalam kelas dan memastikan semua siswa memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, pendekatan psikologikal. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemahaman terhadap kondisi emosional siswa. Guru berusaha memahami kebutuhan, perasaan, dan karakter siswa agar mereka lebih termotivasi dalam belajar. Dalam pendekatan ini, komunikasi yang baik sangat dibutuhkan agar siswa merasa dihargai dan diterima. Dalam praktiknya, guru seringkali mengombinasikan kedua pendekatan ini agar lebih efektif. Tidak semua siswa bisa diperlakukan dengan cara yang sama, oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang karakter siswa sangat penting untuk diterapkan dalam manajemen kelas. Studi kasus dan permasalahan. Kasus siswa hiperaktif dan kurang disiplin. Baik, mari kita bahas sebuah permasalahan yang sering terjadi di kelas, yaitu siswa hiperaktif dan kurang disiplin. Siswa hiperaktif seringkali sulit untuk duduk diam. Mereka cenderung mudah teralihkan, suka berbicara di luar konteks pelajaran, dan bahkan bisa mengganggu teman-temannya yang sedang fokus belajar. Apa yang bisa kita lakukan? Strategi mengatasi siswa hiperaktif. Pertama, menetapkan aturan kelas yang jelas dan konsisten. Guru harus mengkomunikasikan aturan sejak awal dan menegakkannya dengan tegas namun tetap positif. Misalnya, guru bisa menggunakan sistem poin untuk menghargai perilaku baik. Kedua, memberikan aktivitas yang melibatkan gerakan. Siswa hiperaktif seringkali kesulitan duduk diam dalam waktu yang lama. Guru bisa menerapkan strategi seperti brain breaks atau menggunakan metode pembelajaran berbasis aktivitas seperti diskusi berpasangan atau role playing. Ketiga, menyediakan tugas yang bervariasi. Beberapa siswa hiperaktif lebih mudah fokus ketika diberikan tugas yang berbeda dari biasanya, seperti proyek kreatif atau tugas kelompok yang menuntut interaksi sosial. Keempat, menggunakan pendekatan individual. Tidak semua siswa hiperaktif memiliki penyebab yang sama. Sebaiknya guru mencoba memahami latar belakang dan karakter masing-masing siswa untuk mencari strategi yang paling sesuai. Contoh kasus nyata, misalnya di sebuah kelas SD, ada seorang siswa bernama Rian yang selalu berlari-lari di dalam kelas dan sulit mengikuti pelajaran. Guru kemudian menerapkan strategi zona belajar aktif, di mana siswa yang kesulitan duduk diam diberikan kesempatan untuk belajar sambil berdiri atau bergerak di dalam area tertentu di kelas. Setelah beberapa minggu, terjadi peningkatan dalam fokus belajar Rian dan dia menjadi lebih tertib saat pelajaran berlangsung. Jadi, menghadapi siswa hiperaktif bukan berarti kita harus selalu menegur mereka. Tetapi kita perlu menyesuaikan cara belajar mereka agar mereka tetap bisa berkembang dengan baik. Kesimpulan dan solusi. Dari pembahasan ini, kita telah melihat bagaimana pentingnya manajemen kelas dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan produktif. Kita juga telah mempelajari berbagai pendekatan dan strategi untuk menghadapi tantangan seperti siswa hiperaktif dan kurang motivasi belajar. Sebagai guru, kita harus selalu siap untuk beradaptasi dan menemukan cara terbaik untuk membantu siswa kita berkembang. Jangan pernah berhenti belajar dan mencoba strategi baru. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat dalam mendidik generasi masa depan.